Innal hamdalillah nahmaduhu wa Recording in progress. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali lagi dapat rahmat yang besar. Kita mendapat kebaikan dan menambah kebaikan atau paling tidak mengurangi waktu kita berbuat dosa. Di saat kita berada di dalam majelis ini, maka berkuranglah dosa kita. Ya, di antara maksiat-maksiat itu yang bisa berkurang, misalnya ngerasani, ghibah, caci maki orang lain. Selama ngaji, pasti mereka akan terhindar karena semestinya ngaji mendengarkan penjelasan Ustadz yang menjelaskan. Jadi apakah dia tukang ghibah, tukang caci atau yang lain, selama ngaji akan terhindar ya dari dosa-dosa itu paling tidak, dan memperbaiki hati kita yang mungkin menurut Ustadz Dedi tadi ada 6 hal yang betul-betul membahayakan hati kita. Baiklah, ya, hari ini kita akan tadi membahas tentang melanjutkan tentang keutamaan ya, keutamaan ibadah khususnya yang masih tertinggal, itu belum diterangkan seluruhnya. Nanti kita baca dan diterangkan. Baik, kita awali saja membaca Al-Quran. Ibu Wati Istiqomah yang akan membacakan surat Saba ya, surat nomor 34 ayat 28 sampai 32. Boleh sampai 33 juga tidak apa-apa, karena 33 ini sebenarnya ada penjelasannya, tapi kok tak saya pikir terlalu panjang, ini 33-nya kok panjang ya. 32 saja tidak apa-apa. Monggo Bu Wati. Ya Ustaz, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in
صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه Kok hilang suaranya? dinil qaul yaqulul ladina stud'ifu lil ladina istakbaru laula antum lakunna mu'minin qala alladina istakbaru lil ladina Ibu anakhnu sadatnakum anil huda ba'da ijja'akum bal kuntum mujrimin. Sadaqallahul azim. Terjemahan Surat Saba, surat ke-34, ayat 28 sampai 32. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri kepada orang-orang yang dianggap lemah. Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati, istiqomah luar biasa sekali. Sudah sangat ya hati-hati membacanya sehingga mat-matnya, mat tobi'inya, yang ada matnya, mat aridisu'nya, bak sukunya bagus ya. Mudah-mudahan akan menjadi lebih bagus lagi untuk berikutnya ya. Terus belajar dan ada kewajiban Bu Wati untuk mengajar di musola kalau punya musola ya. Siap Ustaz, insyaallah. Sudah layak mengajar, sudah bagus ya, bisa mengajar meskipun barangkali tidak bisa menerangkan tajwidnya secara mendalam, itu sudah bisa diajarkan kepada
orang-orang teman-teman yang di musola sekitarnya, atau mungkin ada yang datang ke rumah jangan ditolak ya untuk mau Dekat, belajar insya Allah. Al-Quran. Ye. Terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan kita semuanya boleh juga ya yang sudah belajarnya ada kewajiban. Jangan kita merasa cukup ya dengan ngaji terus tapi tidak pernah menularkan ilmunya kepada yang lain. Harus ada risau, ada rasa gundah kalau kita cuma mengetahui untuk diri kita sendiri. Nanti kalau saya baca itu meskipun baru baca, ya kalau itu bagus dan kepengen menyampaikan, yang menyampaikan kepada siapa saja. Ya untung saja saya punya saluran ini ya di masjid-masjid ini. Saya setiap hari ya satu bulan itu ya lebih dari 30 kali barangkali ya untuk ngajinya itu di masjid setiap hari. Ada pagi ngaji, ya, kemudian sore juga ngaji lagi ada ya. Jadi ya kalau dihitung ya agak lebih dari 30 kalau 30 kali. Belum kalau saya juga mengikuti kajian-kajian. Dan ini tidak terhenti seperti itu. Saya harus berani menyampaikan apa yang sudah saya ketahui meskipun barangkali belum sesempurna orang yang belajar di perguruan tinggi Islam atau belajar di pondok-pondok pesantren. Insya Allah agama Islam ini memang agama yang mudah sekali. Syariatnya mudah, ajarannya mudah dipraktekkan. Nggak ada yang tidak mungkin dikerjakan oleh seseorang. Ya, misalnya perintah sholat, perintah puasa, ya perintah haji pun itu mastata'tum kalau mampu. Ya, maka dari itu tidak ada yang susah dikerjakan. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada manusia ini dengan diutusnya seorang Rasul terbaik ya di muka bumi. Ya sejak diciptakan hanya manusia yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi teladan ya contoh dan suri teladan buat kita semua ya. Maka pada ayat pertama wa ma arsalnaka dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad ya pengutusan itu hanyalah atau ilaka fatal linas kecuali kepada seluruh manusia baik orang Arab maupun non Arab. Jadi kalau orang kita di Indonesia beragama Islam itu memang agama Islam itu untuk orang Arab dan non-Arab kafatilina semua manusia ya. Dalam ayat lain rahmatan lil alamin sebagai rahmat seluruh alam. Lain dengan agama-agama yang lain ini seperti agama Nasrani itu untuk Bani Israel saja. Sehingga kalau tidak Bani Israel ngaku-ngaku nanti jangan-jangan di akhirat itu dia membawa sesuatu yang tidak berharga sama sekali di hadapan Allah ya. Maka saya ingatkan, marilah kita masuk Islam. Ajaklah keluarga kita masuk Islam. Karena selain agama Islam tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Inna dzina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang nanti akan diperhitungkan amal baik dan buruknya hanya Islam. Bahkan orang kafir asalnya kafir gitu ya. Setelah masuk Islam, maka seluruh perbuatan-perbuatan dosa dan maksiatnya diampuni oleh Allah dan kebaikannya tetap dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah keuntungan orang yang sudah umur 60 misalnya atau 70 baru Islam, setelah itu 3 hari mati ya dialah penghuni surga insyaallah. Kenapa? Karena dia sudah diampuni seluruh dosa-dosanya dan amalnya amal baik tetap dihitung ya, sehingga dia tetap mempunyai kebaikan ya untuk masuk surga tetap ada. Nah, kalau ditimbang bobot kebaikannya meskipun cuman tinggal setelah 3 hari meninggal tetap aja lebih berat timbangan kebaikan daripada timbangan keburukannya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang masih punya saudara atau siapapun yang belum jadi orang Islam ya, maka ajaklah masuk Islam ya. Minimal sudah pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Kalimat syahadat yang diucapkan lewat lisan. Minimal itu ya. Karena apa? Tatkala Abu Thalib mau meninggal dunia, maka yang diwasiatkan paman, ucapkan la ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah itu. Satu kalimat yang kalau paman ucapkan aku menjadi saksi pamanku sudah menjadi muslim. Itu sudah dijamin nanti jelas masuk ke dalam surganya
Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hidayah itu milik Allah, meskipun yang mengumumkan Rasulullah tidak bisa menjadikan pamannya jadi orang Islam. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekaligus. Maka jangan kaget kalau kita punya anak kita disuruh itu kok juga tidak bisa. Kita harus mohon kepada Allah yang bisa memberi petunjuk kepada hanya Allah. Apa tugasnya Nabi? Basyiran, memberi kabar gembira. Bahwa yang beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Mereka yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan surga nanti yang mereka kekal di dalamnya. Ya. Dan nadhiran dan memberikan peringatan. Mangkasaba syai'atan wa akhadat bi khati'atuhu wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa mengerjakan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, dan itu menjadi sudah terjadi keseluruhan penghidupannya selalu dalam keadaan berbuat durhaka kepada Allah, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kalau seperti itu diingatkan, tidak mau, maka ya tugasmu cuma mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitirin, kamu tidak bisa memaksa kepada mereka. Sudah, sampaikan saja. Kita juga begitu. Jangan sampai kita bertengkar kepada orang lain kalau kita dakwai mereka tidak mau. Walakinna aktsaran nasi, akan tetapi kebanyakan manusia yang disampaikan basiran wa nadhiran oleh Rasulullah la ya'lamun, mereka tidak mengetahui hakikatnya. Wa kalimat itu menyelamatkan ia dari bencana yang besar, ya. Malah yang enggak ditanyakan, orang-orang kafir yang enggak yang tidak perlu diiman, yang tidak perlu dilakukan itu ditanyakan. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata ada waktu, kapan datangnya hari kiamat itu, ya. Ini diulang-ulang mereka mengatakan, ya. Mata ada waktu, kapan janji itu, ya. In kuntum shadiqin, kalau kamu itu benar Muhammad, bahwa yang kamu sampaikan itu adalah datang dari Allah. Kapan? Terangkan coba kepada saya. Ya, kapan hari kiamat? Itu terjadi terus-menerus. Setiap Rasul yang berdakwah selalu begitu sambutannya umat-umatnya ini. Ya, dia menganggap bahwa cerita tentang hari kiamat itu adalah masih sangat lama. Oleh karena itu, saya nanti akan minta kepada Ustadz Farid itu tolong diterangkan tentang tanda-tanda kiamat, turunnya Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam, kemudian manusia seperti apa kondisinya kayak seperti itu. Ya, karena dia pintar bercerita, ya insya Allah nanti ceritanya menarik. Ya, mudah-mudahan kita nanti mendengarkan lebih banyak kalau Ustadz Farid itu akan menjelaskan tentang kiamat, tanda-tanda kiamat, turunan Nabi Isa, turunan Imam Mahdi, Dajjal, itu dari apa dan seterusnya, ya. Ini menangkutkan. Kalau Dajjal sudah turun tuh orang banyak terpleset karena apa? Dia mengaku Tuhan. Kenapa? Dia bisa menghadapkan orang sudah mati, ya. Ditepuk tanah itu dia keluar hidup dan bercerita. Dia menunjuk langit turun hujan, maka turun hujan, ya. Bumi mengeluarkan tanaman-tanaman, bumi akan keluar tanam-tanamannya. Nah ini seperti itu, siapa yang tidak tersesat nantinya? Maka fitnah Dajjal atau fitnah yang paling berbahaya. Ya. Nanti kalau Ustadz Farid yang menerangkan akan menjadi lebih menarik. Ya. Wa yaquluna, dan mereka berkata orang kafir itu, mata waktu, kapan terjadinya kiamat itu, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Maka Rasulullah diajari oleh Allah menjawabnya ini. Kul, katakan wahai Rasul. Ya. Lakum bagi kalian mi'atun yaumin, ada satu hari yang sudah dijanjikan oleh Allah akan datangnya hari kiamat. Ini ya. Lasta kiruna anhu sa'atan. Dan kalau sudah terjadi hari kiamat itu tidak dapat ditunda meskipun hanya 1 jam, bahkan 1 menit, bahkan 1 detik. Karena sudah ditetapkan oleh Allah, wala tastakdimun, dan juga tidak bisa disegerakan. Jadi hari kiamat itu harinya sudah pasti, sudah tertentu, jamnya sudah, ya. Maka kamu tidak usah memikirkan kapan terjadinya kiamat, yang penting bekal apa yang kita bawa kalau nanti terjadi hari kiamat.
Ada seorang sahabat Nabi itu menunggu-nunggu tatkala Nabi sholat di masjid itu, dia berada di pintu masjid, ya, menunggu keluarnya Rasul dari masjid. Tatkala Rasulullah keluar, apa yang dikatakan? Langsung dipegang tangan. Ya Rasulullah, terangkan kepadaku kapan terjadinya kiamat itu. Dilihat aja orang itu, ya, masih muda, umurnya di bawah 20 tahun kira-kira, masih muda ini, ya. 2 kali lagi dia bertanya sama. Ya Rasulullah, terangkan kepadaku kapan terjadinya kiamat itu. Sampai 3 kali baru Rasulullah menjawab, wahai anak muda, ya, pertanyaan luar biasa sekali ini. Namun saya tanya, apa persiapanmu setelah datang hari kiamat itu? Saya ingin tanya. Kamu kok tanya hari kiamat? Kemudian apa persiapanmu? Ya untuk hari kiamat, pada hari kiamat huru-haranya sangat menakutkan, mengerikan sekali. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan, saling berbenturan satu sama lain. Air laut naik, menyala apinya dari keluar. Dan itu kira-kira apa persiapanmu kalau hari kiamat nanti? Semua mati, setelah itu akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang. Apa persiapanmu? Anak muda itu menundukkan kepalanya, ya, dalam pertanyaan Rasulullah sungguh menyentuh hatinya. Terasa di dalam dirinya bahwa sebenarnya dia tidak punya bekal apa-apa, ya, ibadahnya juga tidak bisa dibanggakan. Maka jawabnya, ya Rasulullah, saya tidak mempunyai persiapan apapun tentang sholat, tentang zakat, atau tentang sedekah, dan lainnya. Tidak ada persiapan yang saya banggakan. Hanya saja satu, aku mencintai engkau ya Rasulullah. Ya. Aku sangat cinta kepadamu ya Rasulullah. Ya. Yang lain-lain tidak ada. Apa kata Nabi? Oh, kalau begitu, ya, kalau benar kok kata-katamu engkau cinta kepada Rasulmu, Rasulullah, maka engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Wah, kaget ini Anas bin Malik ini. Saya belum pernah selama masuk Islam itu mendengar sabda Nabi seperti itu. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Masya Allah, ya. Kita itu apa? Kalau kita cinta Abu Bakar, cinta Utsman, cinta Ali, kemudian cinta yang orang-orang soleh yang dahulu, cinta Rasulullah, kita akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Maknanya apa? Di balik sabda Nabi itu maknanya orang yang cinta Rasulullah tentu berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Berusaha beribadah seperti ibadahnya Rasulullah. Tidak berbuat bid'ah, tidak ngarang-ngarang sendiri, ya. Kemudian tekun beribadah, kemudian tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti halnya Nabi. Karena menjadi orang itu kalau teman, mesti seakhlak, ya, seperilaku. Itu orang itu baru nanti akan kumpulkan bersama-sama mereka di akhirat. Ya, ini sedikit artinya. Kemudian setelah menerangkan, Allah Ta'ala menerangkan bahwa hari kiamat itu adalah suatu hari yang sudah tertentu, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, maka kemudian berkata mereka ini, wa qala ladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir itu, la nu'mina laka, la nu'mina bihadal Quran. Ya, tetap aja diingatkan kepada Nabi seperti itu, la nu'mina bihadal Quran. Yang kafir itu berkata, la nu'mina, sekali-kali aku tidak akan beriman, ya, bihadal Quran, dengan Quran ini. Tidak mau Quran, gak mau menerima, ya. Bahkan Quran dibakar dan lainnya, ya. Wala bilazi baina yadai, dan saya juga tidak mau beriman kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, tidak mau sudah, ya, yang menerangkan suruh menyembahnya kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, tidak mau, ya. Walau taro, ya, maka Allah Ta'ala menggambarkan orang yang mulutnya berkata seperti ini, wahai orang-orang mukmin, wahai hamba-hamba Allah yang beriman ini, walau taro, seandainya kau diizinkan melihat, idzolimuna, tatkala orang dolim, yaitu orang kafir tersebut di atas, ya, kufuna, mereka berhenti atau dihadapkan inda rabbihim, kepada Rabb mereka. Ketakutan, gemetaran yang luar biasa sekali, ya.
Tertutup Ustaz. Tutup Mic-nya Ustaz. Ustaz. Mic-nya Ustaz, mic-nya ketutup Ustaz, mic-nya. Oh, Masya Allah. Loh kok sekarang buka dewe. Saman bukaannya gitu loh, Bu Dwi. Saya bukan jadi host, sudah terlempar tadi Ustaz. Oh, gitu. Tolong yang jadi host ya. Nanti kalau tertutup sendiri itu dibukakan. Saya kan ini enggak menggerakkan tangan sama sekali kok nutup sendiri. Ada yang nutup barangkali. Ya, yang host mestinya yang laku itu. Ya mungkin salah tapi itu saja. Baik, saya teruskan. Ya Pak Tomo tolong dibacakan surat As-Sajadah. Surat nomor 32 ayat 12. Ayat 12. Bismillah. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ya Allah, ya seperti itu. Walau tara idil mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim. Kalau seandainya kamu melihat ya orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang akan dilihat orang kafir, orang fasik, orang munafik ini ya menghadap kepada Tuhannya ya sambil menundukkan pandangnya karena di depannya melihat siksa neraka yang akan dimasukinya ya, kemudian mendapat amalnya yang sangat buruk di sebelah kirinya dan amalnya yang amal baiknya sangat sedikit sekali, maka mereka mengatakan Rabbana ya Rabbana ya Rabb kami sudah melihatnya ya, melihatnya dan menyaksikan ya, dan sekarang aku baru yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu benar. Maka Allah Ta'ala dia minta kemafarjina ya, kembalikan lagi ke dunia, nakmal solihan, akan beramal soleh, inna mukinun, karena saya sudah beryakin sekarang. Apa jawabnya Allah di dalam surat di dalam ayat 13? Semoga Pak 13 baca sekali. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Tidak bisa diingkari lagi ya. Jadi mereka kepingin kembali di dunia beramal. Dikiranya Allah itu membutuhkan amalnya. Dikiranya seperti itu. Padahal ya, Allah Ta'ala sama sekali tidak memberi kesempatan. Karena memang sudah selesai masanya. Walau syi'na dan jika kami menghendaki. La ataina kula nafsin huda. Saya beri petunjuk aja setiap manusia ini. Ya, tidak akal untuk memilih petunjuk. Tapi petunjuk langsung saja, ya tidak bakal. Tapi Allah Ta'ala tidak, yang diberikan akal, yang bisa membedakan baik yang buruk menuju surga dan neraka. Maka orang yang memilih neraka, orang yang paling bodoh. Jadi penghuni neraka itu orang bodoh-bodoh semua, ya. Orang yang tidak mengerti, tidak mau memahami apa-apa, tidak ada orang yang pintar. Yang pintar itu adalah orang yang ngerti hidupnya itu akan kembali kepada Allah ini. La amla'ana jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, ya. Akan kami penuhi jin dan manusia neraka jahanam itu penuh sesak ya. Ayat 14 Pak. Maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, maksudnya hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Perhatikan, bima kuntum tak malun, kamu kerjakan, bukan yang mengerjakan Allah. Jadi perbuatan maksiat yang akan dihukum oleh Allah itu ya perbuatan kita sendiri, ya. Kenapa kita lakukan? Bukan perbuatan Allah, ya. Sehingga kita kalau beramal baik tidak boleh minta pahala, kalau perbuatan buruk juga tidak mungkin disiksa karena semua itu perbuatan Allah, bukan gitu ya. Jangan sampai kita salah.
Maka dari itu membaca kitab selain Al-Quran dan hadis itu, kalau kita salah memaknainya, maka kita akan berbenturan dengan ayat-ayat Quran seperti ini, akan jadinya kita salah. Ya, meskipun kita ya juga tahu, tapi akhirnya kita bingung sendiri, karena di dalam Al-Quran gitu. Jadi setelah itu, fadzuku maka rasakanlah, bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Karena kamu telah melupakan ya saat-saat pertemuan dengan Tuhanmu hari seperti ini, yaitu hari perhitungan, hari hisab ini ya. Inna nasinakum, aku pun akan melupakan kamu juga, tidak akan menolong pada saat besok di hari kiamat ya. Sekarang ya, karena tidak ditolong oleh Allah, wadzukul adzaba, maka rasakan siksa ini ya. Khuldi yang kekal, bima kuntum ta'malun, akan karena perbuatan kalian yang Sudah tutup lagi Ustaz. Backnya Ustaz. ya. Ya. Kok bisa nutup sendiri ya? Kesenggol mungkin Ustaz. Iya saya kesenggol, tapi saya enggak nyenggol siapa nyenggol, ya bantal saja kursi saya. Baik, tidak apa-apa, saya ulangi. Walau taro di surat nomor ini ayat yang ke-31. Walau taro ini, kalau seandainya kamu diizinkan oleh Allah melihat, idz zalimuna, tatkala orang zalim itu, orang kafir itu, mukufuna, mereka berhenti, inda rabbim, di hadapan Tuhan mereka. Maksudnya mereka dilandrat gitu ya, ditimbang amalnya, ditanya, kenapa kamu kafir, kenapa kamu tidak mau mengerjakan perintah Allah, kenapa kamu ini ditanya oleh Allah itu ya. Ini ya, mereka ya ini. Walau tara idz zalimuna mukuna inda rabbihim, kalau kamu seandainya bisa ditunjukkan oleh yang melihat, tatkala orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Allah, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul, satu sama lain saling tuduh menuduh ya, saling menyalahkan, kamu sih ya, seperti anak kecil, gara-gara kamu ya, seperti itu, saling menyalahkan, dia tidak mau mengakuinya ya. Di dalam hal ini ada dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang lemah, kelompok orang-orang yang kuat. Artinya orang-orang lemah itu pengikut ya, yang kelompok yang kuat itu yang diikuti. Jadi kita diajak setiap minggu ke gereja, setiap hari tertentu ke biara. Ternyata di sana sama-sama dalam keadaan masuk ke dalam neraka ya, atau akan masuk ke dalam neraka ini. Yaqulu ladzinas tud'ibu, berkatlah orang-orang yang lemah ya, para pengikut-pengikut mereka. Jadi di jamaah Syifa itu pengikut ya, dikatakan orang-orang yang lemah karena mereka mengikuti pendapat, saran atau nasihat kepada yang para ustadznya ini. Liladzinas baru kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu orang penguasa, pendetanya, kiainya ya. Ini kalau mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang salah ini ya. Berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri, laula antum lakuna mu'minin. Kalau bukanlah karena kamu, aku dulu sudah jadi orang mukmin. Gara-gara berteman dengan kamu, saya jadi orang kafir. Jadi kekafiran saya itu karena salah kamu. Kamu sih gara-gara ini ya. Sehingga tatkala Nabi Muhammad itu mengajak beriman, saya tidak beriman. Karena apa? Temannya mengatakan tidak usah kamu mengikuti, tidak usah jadi orang Islam. Yang penting orang itu baik. Ya, kalau sudah baik nanti ya Allah pasti akan memasukkan surganya. Enggak usah itu. Ya, kenapa capek-capek sholat 5 kali ribet? Ya, menutup aurat ribet. Ya, inilah orang-orang seperti ini. Ya, laula antum, kalaulah tidak karena kamu, pengaruh kamu, lakuna mukminin, tentu aku sudah menjadi orang mukmin. Nah, nampaknya orang-orang yang dituduh ini juga nggak begitu saja menyerah. Inilah nanti dia di neraka itu gegeran orang. Saya kan nanti dibacakan. Qala alladzina istakbaru, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya pun ya berkata, ya para penguasa, para ini ya yang diikuti itu berkata,
lilladzina stu'ifu, kepada orang-orang yang lemah atau pengikut-pengikutnya itu. Anahnu sodatenakum, apakah kami yang menghalangkan kalian anil huda dari petunjuk pada itu jakum setelah penduduk datang kepadamu? Apakah tatkala Rasulullah datang kemudian menerangkan tentang Al-Quran dan lain, saya pernah ya menghalang-halangi kamu, mengancam kamu, misalnya kalau kamu sampai mengikuti dibunuh, tidak ada ya. Katanya bal kuntum mujrimun, namun kamu itu memang orang-orang yang enggak jelas ya, orang-orang banyak melakukan perbuatan dosa. Mujrimun itu orang-orang yang zalim ya, orang yang berdosa. Oleh karena itulah ya. Maka kalau saya lanjutkan satu ayat lagi, wa qala alladziina istu'ibu, kemudian menjawab lagi orang-orang yang lemah ini, lilladziina istakbaru, kepada orang yang menyombongkan diri, kepada pendetanya, kepada ulamanya, kepada ustadznya ini ya. Bal makrul laili wan nahari ya. Tetapi yang jelas tipu dayamu di sepanjang hari ya, sepanjang malam dan hari selalu datang ya. Id ta'murunana, tatkala kamu memerintahkan saya anak guru supaya saya mengingkari bilai kepada Allah. Wa naj'ala, dan kami menjadikan lahu bagi Allah itu angdadan sekutu-sekutu. Aku dadi wong musyrik, aku dadi wong kafir karena ajaanmu kan. Setelah ini dia datang ke kuburan, minta-minta kepada para wali supaya para wali itu bisa memberi kekayaan, kesaktian dan lain-lainnya, ya, atau memohonkan ampun kepada Allah. Tidak bisa. Kita karena tidak tahu, ya, karena tidak mengerti, maka mereka itu tak kala menghadap Allah, dengan melihat semua kitab catatannya, dan Allah mengatakan ikra kitabaka, bacalah kitabmu sendiri ini. Maka mereka ketakutan yang luar biasa sekali. Bahkan tatkala diberikan kitabnya itu gemetaran luar biasa. Malihadal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru fihi say'an. Tidak akan meninggalkan di dalam kitab ini. Baik yang kabiron, yang besar, maupun yang soghiron, maupun yang kecil. Semua tercatat di dalam kitab ini. Pak Toma, tolong dibacakan surat Kahfi ayat 49. Ayat 49. Nggih. Surat Kahfi ya. Wawudi'al ya, nggih. Ya, Ustaz. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan yang mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, ada yang tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Begitu Pak ya. Bahkan yang tidak kaget, tidak takut melihat catatan keburukan. Padahal hukumannya langsung dilihat di depannya. Itu akan terjadi orang besok itu, orang yang masuk neraka itu gegeran memang Pak. Gegeran. Satu sama lain tuduh menuduh. Dia menganggap bahwa orang lain lah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Di dalam surat nomor 40. Ya. Surat nomor 40 surat apa Pak? Surat Al-Mu'min ya Pak? Al-Mu'min ya. Ya. Coba perhatikan bagaimana orang-orang yang masuk neraka itu saling bertengkar satu sama lain. Ayatnya 47 dan 48. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian adab dari neraka? Maka orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Ya, itulah ya, dua aja sementara, padahal masih banyak orang-orang yang salah ya, tatkala didakwah oleh Nabi untuk beriman tidak juga beriman. Baik, kita masuk pada materi kita, karena tinggal beberapa ya, keutamaan ibadah diulang Pak, ke halaman 120.
keutamaan ibadah ya. Kita sudah tahu ibadah itu adalah penyembahan, penghambaan diri kepada Allah dengan penuh ketaatan, cinta ya, kemudian di samping cinta harap ya, kemudian takut. Ada cinta, ada takut, ada harap ya. Itu pilar-pilar kita beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Dan tujuan penciptaan itu memang kita disuruh beribadah kepada Allah. Maka apa keutamaan ibadah? Maka dibaca, Pak. Keutamaan ibadah. Ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan diciptakannya manusia, dan ibadah adalah amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Orang yang melaksanakannya dipuji, dan yang enggan melaksanakannya dicela. Ya, jadi Allah telah memilih satu rasul yang paling baik. Setelah itu diturunkan kitab Al-Quran, kitab yang paling tinggi nilainya, yang menurunkan juga malaikat yang mempunyai kekuatan dan paling dekat kepada Allah, kepada umat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu umat Islam ini. Supaya tidak keliru cara beribadahnya kepada Allah. Dan setelah ditinggal rasulnya, dia bisa terus beribadah, menyembah Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah. Qur'annya sampai sekarang masih utuh dan tidak ada perubahan sedikit pun. Terus, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Rabbu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, orang yang tidak mau berdoa itu tidak mau beribadah sama saja, maka diancam masuk neraka jahanam. Terus ibadah di dalam Islam. Ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Akan tetapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan yang besar, yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah. Ya, jadi sudah dijelaskan kemarin bahwa Islam itu tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Di antara keutamaan, Pak. Di antara keutamaan ibadah, bahwasanya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya, dan mengangkatnya ke derajat yang tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Terus? Kesempurnaan seorang hamba adalah dengan mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Semakin bertambah ibadahnya kepada Allah, maka bertambah kesempurnaan yang tinggi derajatnya. Terus? Termasuk keutamaan ibadah juga bahwasanya manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Bahkan sangat darurat membutuhkannya. Karena manusia secara tabiat adalah lemah, fakir atau butuh kepada Allah. Sebagaimana halnya jasad membutuhkan makanan dan minuman, demikian pula hati dan ruh memerlukan ibadah dan menghadap kepada Allah. Bahkan kebutuhan ruh manusia kepada ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan jasadnya kepada makanan dan minuman. Karena sesungguhnya esensi dan substansi hamba itu adalah hati dan ruhnya. Keduanya tidak akan baik kecuali dengan menghadap atau bertawajuh kepada Allah dengan beribadah. Maka tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketentraman kecuali dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Sekalipun seseorang merasakan kelezatan atau kebahagiaan selain dari Allah, maka kelezatan dan kebahagiaan tersebut adalah semu, tidak akan lama. Bahkan apa yang ia rasakan itu sama sekali tidak ada kelezatan dan kebahagiaannya. Ya. Jadi hikmahnya atau rahasia di balik perintah ibadah itu bahwa ibadah yang kita lakukan itu mensucikan jiwa,
membersihkan hati juga, dan mengangkat derajat manusia ke derajat yang tinggi. Oleh karena itu banyak sekali khususnya sholat itu untuk bisa mengangkat derajatnya seorang yang mengerjakan sholat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh kita ibadah kepada Allah itu melebihi butuh kita makan dan minum. Ya, kalau makan dan minum itu adalah kita butuhkan saat lapar dan saat haus. Namun beribadah dekat kepada Allah, ketenangan hati, ya, ketentraman jiwa, maka itu kita butuhkan setiap saat. Orang yang ibadahnya bagus kepada Allah, maka semakin tentram, semakin tenang, dan orang itu semakin tinggi diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus adapun bahagia karena Allah dan perasaan takut kepadanya, maka itulah kebahagiaan yang tidak akan terhenti dan tidak hilang. Dan itulah kesempurnaan dan keindahan serta kebahagiaan yang hakiki. Maka barang siapa yang menghendaki kebahagiaan abadi, hendaklah ia menekuni ibadah kepada Allah semata. Maka dari itu, hanya orang-orang ahli ibadah sejatilah yang merupakan manusia paling bahagia dan paling lapang dadanya. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang tenang, karena kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka tentu yang kita lakukan itu ya akan kembali kepada diri kita sendiri, karena Allah itu tidak butuh apa-apa. Kita menyembah, kita sholat, kita puasa, tidak ada keuntungan sedikit pun dari Allah, ya. Kata Allah Ta'ala, ya, la as'aluhum, aku tidak minta kepada mereka min rizkin dari rezeki, ya. Nahnu narjugum, kami yang memberi rezeki kepada mereka. Di ayat-ayat awal itu tentang penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah memang hanya beribadah kepada Allah. Ma'uridu minhum, aku tidak mengharapkan kepada mereka min rezeki dari rezeki, wa ma'uridu, dan aku tidak mengharap kepada mereka ayat memberi makan. Innallahi warrazzaq, sesungguhnya Dia Allah yang memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang teguh. Ini memang Allah menjalin seperti itu. Maka tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata-mata. Maka Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qayyim berkata langsung. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan dan kebaikan hati, melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, pencipta yang Maha Esa, dan ia beribadah hanya kepada Allah saja sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintai daripada yang lain. Ya, jadi meskipun Ibnu Qayyim itu bukan nabi, tapi kata-katanya tidak bisa diabaikan. Mereka adalah ulama, ya, yang luar biasa sekali, muridnya Ibnu Taimiyah, ya. Dia mengatakan tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan, dan kebaikan hati, melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, pencipta yang Maha Kuasa atau Maha Esa, dan ia beribadah hanya kepadanya saja, artinya tidak syirik, sebagaimana puncak tujuan dan yang paling dicintai oleh Allah, ya, daripada perbuatan-perbuatan yang lain, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak, termasuk keutamaan ibadah, bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit. Semua itu dia terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Ya, jadi kalau orang sakit atau apa saja, kalau dokter cerita macam-macam, kalau kita merasa punya Allah lapor, kita sudah, ya. Kalau waktunya berobat, waktunya sudah kontrol gitu saja. Hasilnya kita tidak tahu. Sebagaimana makan, asalkan kita tidak berlebihan, karena Al-Quran tidak boleh mengatakan berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan boleh, minum boleh, ning jangan berlebih-lebihan.
Karena setelah pada saat kita makan kan kita tidak tahu jadi apa yang kita makan itu. Apa jadi gigi, jadi rambut, jadi tulang, jadi kulit, nggak tahu. Itu adalah urusannya Allah. Tidak usah kita sedih ya kalau kita sudah kenal kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, hati kita tenang. Tidak ada yang menyedihkan, tidak ada yang menyusahkan. Karena Allah lah sebenarnya yang kuasa sepenuhnya kepada diri kita. Dan apa yang dijanjikan Allah itu akan dipenuhinya. Hari yang ditentukan saat kita menghadap kepada Allah juga pas. Jadi saya itu rasanya, meskipun rasa sudah sakit, kok rasanya sudah dekat sekali. Kok bau tanah itu badan saya, tetapi saya tetap berharap kepada Allah. Kalau masih ada kebaikan yang bisa saya kerjakan, ada manfaatnya kepada orang lain, ya mohon ditambah umur kebaikanannya artinya. Tapi kalau sudah tidak ada manfaatnya dan membahayakan, ya ini maka mohon segera diakhiri saja hidup ini. Ya mohon ini namanya minta kepada Allah, bukan memerintahkan Allah. Ya mohon kepada Allah Ta'ala. Maka termasuk keutamaannya juga, Pak. Termasuk keutamaannya juga bahwasanya seseorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap dan rasa cemas kepada mereka. Maka dari itu ia merasa percaya diri dan berjiwa besar karena ia berharap dan takut hanya kepada Allah saja. Inilah jadi kita sudah tidak lagi kepengin kedukun, kepengin apa ahli nujum atau apa saja yang kita anggap. Kadang-kadang kita sakit kecetit saja masalah bingungnya sudah ya seakan-akan siksa Allah yang ditimpakan kepada dirinya itu paling berat baginya ya. Padahal masih banyak yang lain. Sehingga berobat ini, sudah ini berobat ini. Ya enggak apa-apa. Kalau kita sakit memang disunahkan untuk, diperintahkan untuk berobat. Ya. Tapi janganlah kita menganggap bahwa itulah yang nanti akan menyebabkan kita sembuh kita ini. Ini enggak. Sembuh datang dari Allah. Kata Allah Ta'ala, wa idza maritu. Kalau aku sakit, wa yasfin. Dialah yang menyembuhkan Allah. Dokter, dukun, tukang pijat yang lain itu anak perantara saja. Kalau diizinkan oleh Allah ya sembuh, kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak sembuh. Maka jangan pernah berputus asa. Apapun sakit yang kita derita, ya Allah yang menguasai diri kita. Orang beriman, ya maka wah duitnya lah entek ini. Sudah kita diberi rezeki itu memang dipersiapkan saatnya akan diperlukan dalam kondisi apapun di diri kita ini. Terus Pak, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ibadah adalah makom atau kedudukan yang sangat agung, yang dengannya seorang hamba menjadi mulia, karena kesetiaannya hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dan dia telah menyebut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambanya yang menempati makom yang paling utama. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat pertama, yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ya, jadi hamba itu adalah kedudukan tertinggi di sisi Allah. Semakin dekat, semakin berserah diri, semakin percaya hanya kepada Allah, semakin tinggi kedudukannya ini. Zikir kepada Allah, menyebut namanya, ya bersolat kepada nabinya Allah, rasulnya Allah, maka dia akan melihat kedudukan tinggi seperti itu. Nah ini dirasakan bagi orang yang bertauhid kepada Allah. Kalau enggak, coba perhatikan orang yang sambat saja isinya. Tidak pernah ingat nikmat Allah yang diberikan kepadanya, yang diingat adalah ujian, ya, yang menurut dia tidak suka diuji seperti itu. Padahal ujian itulah yang paling baik diantaranya, bahwa Allah akan membersihkan dosa-dosanya, kemudian akan memasukkan ke dalam surganya. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Karena kita tidak menyadarinya, buruk sangkalah kita kepada Allah. Mosok saya ini sudah baik, ini diingat-ingat kebaikan sama orang lain. Padahal kalau dibandingkan kebaikan Allah dengan memelihara dirinya dari tidak buta, gitu aja sudah tidak ada nilainya apa yang dilakukan ini, kebaikan yang dilakukan olehnya. Terus kan Mbak, terus Allah telah menyebutkan Muhammad SAW sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran kepadanya, ketika beliau menjalankan dakwahnya, dan ketika diperjalankan pada malam hari. Dan dia membimbingnya
untuk senantiasa menjalankan akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Ia berfirman dalam surat Al-Hijr 97 sampai 99 yang artinya, dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud atau sholat dan sembahlah Rabbmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah itu hamba yang disebutkan oleh Terutama Allah. ibadah yang paling besar untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Ya, terima kasih Pak Tomo ya. Inilah jadi Rasulullah disebut sebagai hamba Allah, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ya. Segala puji bagi Allah telah menurunkan kepada hambanya ya kitab yaitu Al-Qur'an yang tidak mengandung kebengkokan ya di dalamnya surat Kahfi ayat 1 itu. Oleh karena itulah seorang semakin dekat kepada Allah dan Allah mengakui sebagai hambanya, maka orang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Di sini ada surat Al-Hijr 97-99 itu yang juga mengingatkan kepada kita, walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui ya Rasulullah, anaka sesungguhnya engkau yadhiqu sadruka, sesak dadamu, sempit dadamu, bima yakulun, karena ucapan mereka. Ya, Nabi kita itu orang gila, Nabi kita penyihir, Nabi kita dukun ya, atau orang yang tidak punya akal dan seterusnya itu. Sesak dadanya Rasulullah menyampaikan ya. Walau alakum bahkika ala nafsi. Ya, itu di dalam surat Kahfi itu ada ya. Maka itu tetaplah wasabih bihamdi rabbika, bertasbih dengan memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan tetaplah kamu menjadi orang yang tetap sujud, maksudnya menjalankan salat. Wa putrabaka hatta yatayakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya al yakin, yaitu kematian. Ya, baik ya, ini satu episode ya, perikop ini ya, sudah kita selesaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya. Entah besok atau lusa, keutamaan Islam dan keindahannya. Apa sih keutamaan Islam itu dan apa sih keindahannya dalam Islam? Monggo Pak Alwi, ya saya kembalikan.